Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sekaligus mari kita memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sepanjang hidup kita sudah berusaha untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Hal ini kandung maksud agar kita dalam menapaki kehidupan bukan saja selamat di dunia, tapi juga kita berharap selamat di akhirat. Sehingga dengan cara apapun kita berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Hal ini tentunya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Di dalam melaksanakan peribadatan ini juga merupakan suatu ujian bagi manusia. Allah menciptakan mati, menciptakan kehidupan kembali kepada manusia. Semata-mata adalah hanya untuk menguji di antara kita. Siapa di antara kita yang amalnya paling baik? Mari kita perhatikan firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Meskipun Allah memberikan sebuah ujian yang sedemikian, Allah juga menurunkan seorang Rasul untuk kita teladani bagaimana cara beribadah
kepada Allah agar selamat dunia akhirat. Dan Rasulullah SAW inilah suri teladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jika demikian, maka adalah sebuah keniscayaan setiap insan wajib tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua amalan baik yang akan sampai kepada Allah Ta'ala tatkala kita di dalam melaksanakannya, di dalam mengerjakannya, tentu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sekaligus juga harus dibarengi dengan rasa ikhlas dan semata-mata mardhatillah. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, kita memahami hal demikian. Namun seringkali kita tidak sadar ada beberapa perbuatan-perbuatan yang membuat kita lalai sehingga merusak amalan kita. Rasulullah sebagai tauladan kita, tentu lisan Rasulullah adalah pedoman kita di dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itulah khusus untuk khutbah Jum'ah hari ini menjelang puasa Ramadan yang akan datang, agar amal ibadah kita lebih baik, mari kita mengkaji wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghapus amal perbuatan. Yang pertama, al-istighol bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri belum tentu bersih, kita sendiri belum tentu baik, kita sendiri perilaku itu belum tentu disenangi orang lain, tapi seringkali terjebak pada hal-hal mengkoreksi kesalahan orang lain, ikut campur urusan orang lain, ikut menyebarkan aib orang lain, bergunjing kalau ada hal-hal yang membuat orang itu malu. Lah, inilah tentu akan merusak amal ibadah kita, apalagi di era zaman sekarang. Lewat medsos, setiap hari kita dijejali dengan informasi-informasi yang lebih banyak, pergunjingan-pergunjingan. Kadang tanpa kita sadari, kita share ke grup sana, kita share ke grup sana. Berapa jumlah grup itu di-share lagi. Artinya kita sudah ikut menyebarkan aib orang lain. Sehingga disinilah kecerdasan di dalam menggunakan alat komunikasi pun harus kita kedepankan supaya tidak akan merusak amal ibadah kita. Oleh karena itu bersyukurlah orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya sendiri, melihat kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak sempat untuk mengkoreksi kesalahan orang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Basar, tuba liman sagolahu aibahu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang tersibukkan dengan aibnya sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain. Dan kalau kita kaji lebih lanjut, Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka,
karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Itu adalah perusak amalan yang pertama. Perusak amalan yang kedua adalah waqaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tertutup dengan kesombongan. Tidak mau mengakui kebenaran orang lain. Merasa dirinya paling benar. Dan kita harus paham bahwa hati adalah raja dalam diri seseorang. Jika hatinya baik, anggota badannya akan menjadi baik. Tangan diperlakukan untuk hal-hal yang baik. Mata digunakan untuk melihat yang baik, kaki untuk melangkah hal-hal yang baik. Tentu semua akan menghasilkan dalam pasukan tubuh yang baik. Tetapi jikalau hatinya rusak, semua anggota badan pun akan mengalami kerusakan, termasuk tercermin dalam perilakunya. Lebih parah lagi, orang yang hatinya keras menganggap kita orang mukmin ini dibodohi oleh agamanya, ditipu oleh agamanya. Dalam ini Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 49. Walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang beranggapan demikian. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunya, cinta dunia. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kunci segala kejelekan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Orang yang cinta dunia bisa saja mengorbankan agama dan lebih memilih kekafiran. Bahkan hati jadi lalai dari mengingat akhirat sehingga kurang dalam beramal soleh. Mari kita simak hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW bersabda, man ahabba dunyahu adarra bil akhirati wa man ahabba akhiratahu adarra bid dunya fa'atsiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka ia akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi dari negeri yang akan fana. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada dunia bukan hal yang salah tatkala kita mampu memanage bahwa kecintaan kepada dunia ini adalah untuk menuju ridho Allah. Bagaimana kita mengelola dalam jalan fisabilillah, disedekahkan, diinfakkan untuk jalan-jalan kebaikan. Itu bentuk cinta kepada dunia. Allah SWT berfirman, man kana yuridu harsal akhirati tajid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami tambah pahala itu baginya. Dan barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami beri pahala baginya dan tidak ada bagian yang dia peroleh di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Kemudian yang keempat adalah qilatul haya, sedikit rasa malu. Kita tahu rasa malu itu harus ada dalam diri kita, harus menjadi budaya kehidupan kita, dan setiap insan muslim harus ada di dalam dirinya rasa malu. Malu itu bagian yang tak terpisahkan dari iman.
Malu itu adalah menahan jiwa dari hal-hal yang tidak semestinya, sebagai bentuk malu kepada Allah dan bentuk pengharapan terhadap apa yang ada di sisinya. Rasa malu adalah sifat mulia yang membawa kita menuju keluhuran akhlak dan amal berkualitas, serta menghalangi kita dalam melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Dalam Islam, rasa malu merupakan salah satu akhlak mulia yang harus ditanamkan di dalam dada masing-masing pribadi muslim. Rasa malu dalam Islam ini ada 3. Malu kepada Allah, malu kepada orang lain, dan malu kepada diri sendiri. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, apa yang terjadi? Semua akan dilakukan. Tidak peduli itu melanggar norma, apa itu norma hukum, norma sosial, norma agama. Dia lakukan demi kepentingan dan kepuasan dirinya. Karena sudah tidak ada lagi benteng rasa malu di dalam dadanya. Sedangkan kita harus sadar, kita harus pahami bahwa akhlak seorang Islam itu adalah malu. Inna likulli dinin khuluqa wa inna khuluqil islamil haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah watulul amal, panjang angan-angan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian itu ada 2, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti kehendak nafsu. Ketahuilah bahwa panjang angan-angan itu menyebabkan lupa kepada akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu itu menghalangi kita dari melihat kebenaran. Kemudian Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, panjang angan-angan adalah sifat yang berlebihan dalam mengangankan hal-hal duniawi. Dalam Islam, panjang angan-angan merupakan suatu hal akhlak yang tercela. Orang yang panjang angan-angan tidak pernah bertindak di dalam dirinya. Ada kalimat-kalimat, seandainya aku begini, umpama demikian, dan sebagainya. Semua tidak akan terrealisasikan, dan apa yang diperoleh pun tidak pernah akan memberikan kepuasan. Serta orang yang panjang angan-angan tidak pernah memiliki rasa bersyukur. Kemudian yang keenam adalah wazalimu la yantahi, perbuatan zalim. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang tidak adil, perbuatan kejam, sewenang-wenang terhadap orang lain. Orang yang suka berbuat zalim disebut zalimin. Kebalikan orang zalim adalah orang yang berbuat adil. Sehingga kebalikan zalim adalah adil. Dalam Islam merupakan dosa besar orang yang berbuat zalim. Bahkan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat At-Taubah ayat 86. Di dalam tafsir disebutkan bahwa bagaimana Allah akan memberikan taufik untuk beriman kepadanya dan kepada Rasulnya, kepada kaum yang mengingkari kenabian Muhammad setelah keimanan mereka kepadanya, dan mereka sudah bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hak dan risalah yang dibawanya adalah hak, kebenaran adalah hak, dan telah datang kepada mereka hujah-hujah dari si Allah dan bukti-bukti kebenaran tentang itu. Dan Allah tidak akan memberikan taufik menuju al-haq dan kebenaran kepada golongan yang berbuat kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang berbelok dari kebenaran menuju kebatilan, lalu lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Kalau kita sudah memahami demikian, maka upayakan di dalam diri kita tidak menjalin persahabatan dengan orang-orang zalimin, agar kita tidak tertular dengan karakter kezalimannya. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, inilah 6 perkara
yang harus kita pahami, yang kita harus belajar agar kita tidak terjebak pada upaya perbuatan amal yang sudah kita lakukan dengan jerih payah hilang begitu saja karena kita lalai dalam menjaga benteng amal itu sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.